Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen. Seperti apa pergerakan dari tiga market pair USD saat ini. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Sekilas kalau kita perhatikan di time frame daily, masih kecenderungan adalah bearish untuk koreksi ya. Terlihat ada 3 candle 3 hari ke belakang terjadi penurunan berlanjut. Setelah terbentuknya 3 inside down dan di hari kemarin menunjukkan potensi penurunan berlanjut dan masuk kepada area golden level, yaitu di area 50% sampai dengan 61,8%. Di 1.06923 sampai dengan 1.07573 dan mendekati EMA 50. Apakah ini akan memberikan konfirmasi pembalikan, kembali lagi akan terjadi penguatan pada Euro USD? Tentunya kalau secara time frame daily kita masih belum bisa memberikan informasi secara detail ya, karena apa? Masih dalam pergerakan tren bearish untuk koreksi. Ya, kalau range pergerakannya adalah area support di 1.04819 ini menjadi area key supportnya yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian range-nya antara key support 1.04819 sampai dengan high weekly 1.10328, dan penurunan ini bearish untuk koreksi saat ini masih tertahan di atas EMA 50, berada di area golden level, dan ya bisa juga ini akan berpotensi akan terjadi pembalikan, tapi kita masih belum dapat informasi cukup kuat ya. Tapi kalau hari ini menjadikan sebuah catatan di mana candle daily ya, di hari Selasa ini jika mana memakan daripada candle warna merah, impulse bearish dimakan oleh candle warna hijau, maka akan ada kecenderungan kembali terjadi penguatan pada Euro USD. Tapi nanti kita lihat, tapi kalau nanti hari ini masih didorong pergerakan seller yang cukup signifikan dari bearish untuk koreksi, maka akan menguji sekali lagi wilayah 61,8%, yaitu di 1.06923 dan mendekati target weekly yang sudah saya gambarkan di sini ya, di kisaran antara area 1.06994. Area tersebut yang akan menjadi titik uji hari ini. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam, kita lihat pergerakan Euro USD di time frame 4 jam pasca terjadinya dorongan seller yang cukup signifikan ya. Teman-teman perlu perhatikan ya. Area saat ini nih memang masuk kepada area golden level ya. Apakah dari sesi sebentar saya kasih pengurangan warna dulu. Nah, ini ada bearish engulfing di hari kemarin ya, yang menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan dan yang perlu kita pantau untuk target kita untuk mau ambil posisi sell. Pantau wilayah ini minimal kalau terjadi koreksi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, hal area 50% 1.07573 sampai dengan supportnya 1.07660 ini menjadi titik pemantauan kita. Jika mana area tersebut ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, besar kemungkinan akan terjadi penurunan berlanjut. Maka saya pastikan area tersebut wajib teman-teman pantau jika mana terjadi retest atau pullback di area support become resistant ya. Ini saya ganti dulu, ini support become resistant dan mendekati area 50%. Itu dulu yang pertama, karena kalau saya melihat pergerakan terakhir di sini ya, membentuk wave. Ini adalah wave 1, 2, ini wave ketiga ya. Wave keempat besar kemungkinan menuju wilayah 50% sampai resisten ataupun mendekati wilayah low weekly. Oke, itu yang pertama di time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk kita buatkan skenarionya. Oke, skenarionya adalah seperti ini gambaran saya. Dari sesi Asia ini terlihat penguatan pada Euro USD karena indeks dolar ya, tadi sudah saya sampaikan di analisa pagi, indeks dolar saat ini terjadi open gap down, dan biasanya nanti setelah open gap down nanti kita lihat di sesi Eropa akan terjadi penguatan. Maka jika mana sesi Asia penguatan pada terjadi Euro USD, nanti teman-teman pantau ya wilayah resisten ini. Kalau masih impulsif bullish, maka pemantauan berikutnya adalah wilayah low weekly. Jadi ada dua informasi.
dan bisa sell jika mana ada bearish engulfing ya, catatannya atau bearish pin bar atau 3 inside down baru sell. Target akan break di bawah support di 1.07132 yang menjadi titik uji sampai dengan titik support berikutnya di area di area 1.06365. Area tersebut menjadikan titik uji penurunan Euro USD saat ini. Oke, ini dari Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD memang kecenderungannya masih dalam bearish untuk koreksi ya. Masih tertahan di area support di 1.18410 yang menjadikan target weekly kita. Masih belum berhasil bergerak ke area sini, bahkan di area low monthly pun belum berhasil. Dan tentunya di hari kemarin sudah memberikan potensi penurunan, tapi sangat kecil pergerakannya di time frame daily. Hati-hati ya, saya katakan sekali lagi, hati-hati, ada potensi jika mana hari ini ditutup candle bullish memakan candle warna merah, artinya akan ada dorongan seller minimal menguji di kisaran 50% sampai dengan 61,8%. Coba nanti kita lihat, ini saya hapus dulu ya. Titik ujinya seperti ini. Tapi ini untuk sementara ya, ini hanya untuk sementara sifatnya karena daily-nya ini kan belum habis ya. Kita tunggu sampai hari Selasa ini, jika mana area tersebut close ditutup candle warna hijau. Ini saya tarik dari titik A sampai dengan titik B. Oke, sampai dengan titik terendahnya saya menemukan area 50% tepat berada di area DBD ya, atau drop base drop. Oke, saya kunci dulu area 50% sampai dengan area 61,8%. Nah, seperti ini area golden level tentunya. Sekarang kita turunkan dulu time frame 4 jam, kita lihat kondisinya seperti apa. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya di analisa review sore tentunya di sini sebentar. Potensinya masih membentuk sebuah area base ya, semakin melebar ya. Gagal dia break di bawah level psikologi, terjadi kenaikan kembali, artinya di sini ada false break. Saya rapikan dulu ya. Ini saya akan rapikan dulu. Ya, ini saya geser ke bawah menjadi level psikologi bawah karena range-nya area ini yang membentuk sebuah area support dan resisten, membentuk sebuah pergerakan konsolidasi di kisaran antara area 1.20.053 sampai dengan level psikologi atasnya ada 20.000, 7.000. Tentunya jika mana area ini masih bergerak konsolidasi, kalau saya lebih baik saya tunggu. Karena hal yang perlu kita perhatikan tuh sebenarnya area ini nih. Karena sering terjadi ya, setelah dia drop ya, membentuk impulsif, pergerakan gelombang impulsif korektif, itu biasanya dia akan impulsif sedikit ya, meliquidity area ini, menyentuh area drop base drop dan akan kembali turun. Maka area ini yang perlu kita pantau, yaitu berkisaran antara 1.21.124 itu menjadi titik pantaunya sampai dengan 1.21.478. Selama pergerakan masih bergerak konsolidasi seperti ini, saya sarankan lebih baik teman-teman tunggu aja ya sampai jelas potensi mana dulu yang akan di breakout. Tapi kalau nanti ada potensi pergerakan yang seperti ini ya, terjadi impulsif bullish, perhatikan ya, impulsif bullish dan break di atas daripada level psikologinya 1.20.700, maka hal yang perlu kita pantau adalah area DBD ini, area drop base drop. Jika mana area ini ada potensi pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan dan menguji sekali lagi wilayah low monthly sebelumnya. Saya kasih tanda warna merah, artinya masih dalam kecenderungan tren turun. Oke, yaitu di 1.19.917 itu menjadikan target hari ini. Dan kalau ternyata tidak terjadi break di atas level psikologi atas ya, 1.20.700 yang terdekat daripada harga running, maka pergerakan GBP USD bisa terjadi breakout di bawah area level psikologi atau bawah low monthly di 1.19.917 baru sell dengan target minimal area masuk area weekly ya, masuk area weekly di 1.19.273
sampai dengan 1.18.410. Oke, ini dari GBP USD ya yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen pasca terjadinya open gap up kemarin belum terjadi penutupan open gap up-nya, tapi membentuk bullish pin bar dan bergerak di area order block time frame D1 ya, masih bergerak di area ini dan terdekatnya ada MA50. Apakah ini akan memberikan konfirmasi penurunan hari ini untuk sifatnya hanya sebatas koreksi? Nanti kita lihat perkembangan daripada candle daily hari ini. Karena untuk informasi yang lebih detail tentunya masih dalam progres bullish untuk koreksi ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, area saat ini sudah masuk kepada area golden level. Dan area golden level ini yang perlu kita area order block yang perlu kita perhatikan ya di hari ini. Karena posisi ini masih belum ada perubahan, belum ada informasi kecuali hari ini ditutup candle warna merah, artinya ada bearish engulfing di posisi ini, maka kecenderungannya akan menguji kuat wilayah high weekly dan supportnya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, sebentar ini saya rapikan dulu ya. Ini saya rapikan dulu seperti ini. Saya hapus dulu posisinya. Nah, masih bergerak konsolidasi tentunya di range area di kisaran support 131.57 sampai dengan 132.872. Di sini ada 3 inside down terjadi. Perhatikan, hati-hati. Jika mana ini kuat dorongan seller, maka akan menguji kuat wilayah support, dan tentunya area support inilah yang menjadikan titik pemantauan kita ya. Jadi ada 2 informasi yang perlu saya sampaikan. Pertama, area supportnya ini ya, ini menjadikan titik pantau kita. Kemudian yang kedua adalah area titik pantau berikutnya di 132.87, yaitu menjadikan titik pantaunya. Dan besar kemungkinan setelah rally ya, ini rally, ini membentuk sebuah area base atau correction wave ataupun chart pattern koreksi ya di area ini ya. Nanti kita lihat, ini masih belum tahu untuk pembentukan chart patternnya, tapi berpotensi hanya membentuk sebuah area konsolidasi. Tentunya hanya naik turunnya seperti ini sampai nanti kita lihat kalau terjadi breakout di atas resistennya, maka kecenderungannya akan melanjutkan kenaikannya dan menuju key resisten berikutnya, yaitu kalau terjadi impulsif bullish di atas daripada resisten 132.904 close di atas ini, baru bisa buy. Target minimal adalah key resistennya di area tersebut, kita tandain dulu. Oke, kalau ternyata pergerakannya masih terjadi koreksi, close di bawah area support 131.574, besar kemungkinan akan menuju atau menguji high weekly yang menutup open gap up-nya, retest dan menuju low monthly sebelumnya. Tinggal pantau wilayah tersebut, apakah ada pattern terbentuk untuk memberikan informasi dorongan kuat pada buyer akan kembali lagi bergerak naik tentunya. Nah, seperti ini ya, ini posisinya. Jadi yang perlu kita perhatikan informasinya seperti itu ya buat teman-teman semua. Kecenderungan USD Jepang Yen masih kecenderungan naik ya, dampak daripada data ekonomi Amerika yang tumbuh dan posisi indeks dolar menguat, maka USD Jepang Yen ikut menguat. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya informasinya. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari apa yang saya sampaikan, dan tentunya support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.